Hai, Sampurasun, balik lagi dengan aku Dina. Ya, kembali lagi aku hari ini akan bercerita tentang cerita pembunuhan. Ya, cerita pembunuhan kali ini merupakan seorang wanita yang berasal dari Jepang. Yuk kita dengar ceritanya. Miyuki Ishikawa. Dia merupakan seorang wanita dari Jepang yang terkenal sebagai salah satu pembunuh terkejam. Wih, serem banget tuh ya, pembunuh terkejam seorang wanita yang merupakan salah satu pembunuh terkejam. Dia termasuk peringkat ke-7 wanita pembunuh terkejam. Miyuki lahir pada tahun 1897. Untuk tanggal dan bulannya tidak diketahui ya. Nah, dia tuh akhirnya di sebuah kota yang bernama Kunitomi di Jepang. Masa kecil Miyuki terbilang normal seperti anak pada umumnya ya. Mungkin kalau di Indonesia anak kecil tuh mainnya pada zaman 90-an ya, kayak umur gue. Pada zaman gue waktu masih kecil itu mainnya sapintrong, main karet-karet itu kan, main backland, main lompat tali itu sapintrong ya. Terus pokoknya game-game permainan yang seperti itulah. Pokoknya Miyuki ini normal pada umumnya ya, waktu masa kecilnya tuh biasa aja gitu, nggak ada apa-apa. Bahkan dia tuh pinter banget sampai dia masuk ke sebuah universitas yang terkenal di Jepang, yaitu adalah Universitas Tokyo. Lalu setelah itu dia menikah dengan seorang pria yang bernama Takeshi Ishikawa. Tapi dari hasil pernikahannya ini dia tidak mempunyai anak. Nih ya, si Miyuki ini karirnya tuh terbilang cemerlang ya. Jadi dia ini menjadi kepala bagian di salah satu rumah sakit di Jepang, yaitu Rumah Sakit Kabuki. Bentar ya. Kotobuki. Di Rumah Sakit Kotobuki. Nah, udah menjadi kepala bagian, ternyata dia juga merangkap menjadi seorang bidan. Pada tahun 1940, Jepang dilanda perang sekutu, yaitu Perang Dunia Kedua. Yaitu yang tahu kan sejarahnya kan, ada bom ya, Nagasaki, Hiroshima, yang kayak gitulah pasti pada tahu kan. Nah, lalu efek dari Perang Dunia ini, ekonomi sangat sulit di negara Jepang. Mungkin di seluruh negara pun sama ya, mengalami hal yang sama. Di sisi lain, banyak calon ibu yang akan melahirkan. Sehingga si Mizuki ini sebagai bidan juga, sebagai kepala bagian rumah sakit merasa, kayaknya aku harus ngebantu nih banyak ibu-ibu yang kasihan banget di masa yang sulit ini. Ekonomi, ya pokoknya sedang masa sulit lah gitu ya, masa sulit. Banyak yang mau melahirkan, aku harus bantunya gimana gitu kan. Karena efek dari perang sekutu, banyak ibu yang sedang mengandung atau yang sudah melahirkan pun yang sulit untuk makan. Ibunya aja sulit makan, apalagi untuk anaknya gitu kan. Nah, makanya Miyuki ini dengan sangat pandai, dia mengajak untuk, ayolah aborsi aja tuh anaknya. Udah daripada kamu susah hidupnya nanti. Nah, pinternya Miyuki ini, dia dapat memberi nasihat atau mungkin mengajak kepada ibu-ibu, udah aborsi aja bu, daripada nanti ibu kesusahan, udah melahirkan, makan buat ibu aja susah, apalagi buat anak ibu. Ya udah, dengan gamblangnya gitu si ibu-ibu tuh pada ngomong, oh iya juga ya, bener ya, nanti kalau aku lahiran di masa ekonomi sulit ini, nanti susah, kayak gimana, kasihan anaknya, udah mati aja gitu kan. Sungguh terlalu ya ibu-ibu ini. Nah, lalu selama iya kan, para ibu-ibu tersebut akhirnya, oke lah, daripada nanti aku susah membiayai anakku, mending aku bayar ibu aja ya. Si Miyuki dengan mengiyakan pasti kan, iya mending bayar ke aku aja, nanti kan cuman bayar untuk mengaborsi anak, habis itu udah ibu bebannya hilang. Dengan enaknya berkata seperti itu. Jadi intinya Miyuki itu mengurangi beban ibu-ibu dengan cara membunuh bayi-bayi yang akan dilahirkan. Membunuh secara paksa yang bisa disebut dengan aborsi. Mungkin pada zaman dulu peralatannya belum lengkap ya, jadi sebutnya bukan aborsi tapi adalah melahirkan secara paksa. Lalu setelah bayi itu dilahirkan secara paksa oleh Miyuki, bayi itu dibiarkan saja tanpa diberi makanan apapun. Sehingga lama-lama pasti bayi tersebut kelaparan dan meninggal. Dan ternyata praktik kejam ini pun dibantu oleh seorang dokter yang bernama Shiro Nakaya. Nah, si dokter Shiro ini membantu untuk memasukkan sertifikat kematian. Sertifikat kematian itu biasanya ada alasan kan, maksudnya meninggal karena sakit, meninggal karena kenapa gitu. Nah, ini dipasukkan oleh si dokter Shiro ini.
Nah, parah juga nih dokter ya, demi duit rela melakukan hal yang tidak baik. Gitu. Iya. Dan pada saat itu, mungkin ada juga beberapa masyarakat yang komplain mengenai kasus ini. Tapi pemerintahan Jepang dengan cueknya, aduh pusing deh gue aja nih, pemerintahan tuh pusing ngurus ekonomi, ngurus banyak hal, udah itu mah nanti aja deh urusan aborsi atau apalah, pusing ah. Nah, pemerintahan bertindak seperti itu, mereka seolah-olah tidak peduli akan banyaknya bayi yang dipaksa untuk lahir sebelum waktunya. Tapi lama-lama kemudian, warga semakin resah dengan adanya praktek dari Miyuki dan dokter Shiro ini. Nah, sehingga akhirnya pemerintah, ya udahlah, sok mana kasusnya yang mana kita akan tangani. Lalu diadakanlah penyelidikan terhadap kasus itu. Kebetulan 2 orang polisi dari Waseda menemukan mayat bayi. Dan ketika diselidiki, ini ada sangkut pautnya nih dengan kasus si Miyuki ini. Diselidiki lebih lanjut dan akhirnya tertangkaplah Miyuki dan suaminya. Nah, diadakan terus penyelidikan dan akhirnya dilakukanlah persidangan. Yang lucunya di persidangan ini, Miyuki berkata, "Ya ampun hakim, itu yang salah tuh orang tua. Mereka tuh pengen aja gitu anaknya udah mati aja daripada nanti nggak bisa hidup. Daripada nanti anaknya malah kasihan. Yaudahlah matiin aja." Malah Miyuki berkata seperti itu, padahal awalnya kan dia yang memprovokasi ibu-ibu untuk ya udah gugurkan aja kandungannya bu. Gimana sih ibu ini ya? Biasalah kadang kalau orang udah ketahuan bersalah, pura-pura lupa, pura-pura bingung jadinya kan. Dan akhirnya Miyuki dihukum selama 8 tahun penjara. Sedangkan dokter Shiro Nakaya dihukum selama 4 tahun penjara. Gimana menurut kalian, adil nggak? Sebenarnya banyak masyarakat yang mengatakan bahwa wah ini tidak adil, hukuman membunuh korbannya tuh ada 103 bayi, bayangkan ya, 103 bayi. Oh iya lupa tadi cerita. Jadi bayinya ini pada saat penyelidikan ditemukan di sebuah kuil. Mungkin ini tempat prakteknya si Miyuki dan di sebelah dekat situ ada kuil. Jadi di situ ditemukan banyak sekali bayi-bayi. Dan setelah dihitung, diperiksa ada 103 korban bayi. Dengan 103 korban bayi, dia hanya dihukum selama 8 tahun penjara. Dan si dokternya itu tadi dokter Shiro selama 4 tahun penjara. Bagaimana menurut kalian, gengs? Adil nggak itu? Kalau buat aku sih itu hal yang sangat tidak adil. Jadi gimana kalian sebagai orang tua? Apakah ingin melakukan hal yang tidak baik untuk anak yang tidak tahu apa-apa? Makna yang dapat kita pelajari dari cerita ini adalah jangan mengambil keputusan untuk menguntungkan diri sendiri seperti Miyuki. Dia mikir, gue pengen duit, lumayan nih kesempatan nih gue bisa membunuh si bayi itu, tapi kan gue dapat duit. Nah itu adalah hal yang tidak baik. Mengambil keuntungan untuk diri sendiri dengan mengorbankan banyak hal. Lalu yang kedua, sebagai orang tua, jika kalian belum siap mempunyai anak, lebih baik ya ditunda dulu, diprogram kayak, di apa kayak, ya bijak-bijaklah sebagai orang tua ya. Ya itu aja mungkin makna dari kisah cerita aku hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah.